Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana ini masih semangat ya menerima pembelajaran hari ini? Kurang semangat. Mau ice breaking nggak? Ada yang mau perwakilan ice breakingnya? Ya boleh. Tepuk tak? Tepuk remas. Tepuk Ya silakan berdiri. Tepuk remas. sini aja. Apa kayak? Ya wes, tepuk satu. Tepuk remas, wes. Yuk cepat. Saya tidak paham. Kalau tepuk mas bagaimana teman-teman? Ya oke. Tata caranya dikasih tahu. Jadi nanti itu ya tangan kanan remas-remas. Tangan kiri remas-remas. Semuanya remas-remas. Semangat ya. Semangat terima. Semangat. Ayo. Baik. Ayo kita langsung aja ya teman-teman ice breakingnya. Belum menjadi. Semangat sekali. Capek. Kamu yang ngomong. Ayo kita langsung ya. 1, 2, 3. Kanan remas-remas. Tangan kiri remas-remas. Semuanya remas-remas. Tangan kanan remas-remas. Tangan kiri remas-remas. Semuanya remas-remas. Remas-remas, tangan kiri remas-remas, semuanya remas-remas. Tangan kiri remas-remas, semuanya remas-remas. Ada lagi tak Bu? Saya ada lagi Bu, satu kali Bu. Ya apa-apa tak Bu? Gak apa-apa. Itu ya, berdiri lagi teman-teman. Kalau ini gamenya kata Simon Bu. Kata Simon. Jadi kalau misal saya bilang kata Simon, jadi kalian ikuti ucapan saya. Jadi misal kata Simon pegang kepala kalian. Cuma kalau saya tidak bilang kata Simon, kalian tidak boleh mengikuti perintah saya seperti itu. Jadi dicontoh dulu ya, percobaan dulu Bu ya. Boleh. Saya tak? Kata Simon pegang kepala, pegang kaki. Ya, oke, seperti itu ya. Udah, lepas, seperti itu ya. Dimulai tabu. Oke, kata Simon pegang perut, kata Simon pegang telinga, kata Simon pegang hidung, kata Simon pegang bibir, pegang dahi, kata Simon pegang telinga, kata Simon pegang mata, pegang pipi. Aja. Maju tabu, maju. Malu. Ayo maju, jangan malu. Dicari penggantinya Cak, bagaimana Bu, apa cuma temannya? Kamu mau dulu apa ini? Mau lagi. Kata Simon tangan teman. Kata Simon lepaskan. Kata Simon pegang telinga. Kata Simon pegang kepala. Siapa yang dilepas? Siapa yang nyuruh lepas ini? Kan nggak ada yang suruh lepas. Ya, nggak. Kalau
nggak ada yang suka, berarti nggak dilepas ya teman-teman. Oke. Oh gitu ya sekarang. Ya udah. Kata Simon pegang kepala. Kata Simon lepaskan. Kata Simon pegang telinga. Kata Simon pegang kepala. Lepaskan. Risa, ayo. Kan nggak ada kata Simon lepaskan. Jangan malu-malu. Aku sudah tahu kalau kamu punya panu. Ya jadi juga tak. Ayah Jani. Ini Bu sudah. Oke. Enaknya temannya mau dikasih hukuman apa ini? Itu aja. Pantun Bu, pantun. Gimana? Pantun itu? Oh iya. Iya. Surabaya pandaannya apa mana keadaan? Ya Bu, jadi pantun saya itu Surabaya pandaannya apa mana keadaan? Masak air. Iya. Boleh aku. Aku. Ya gimana? Belum. 1 tambah 1. Cuma kamu yang aku mau. Mau diganti tak? Iya apa? Apa ya sih? Jalan. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Udah. Oke, semangat ya, udah semangat ya. Semangat ya. Oke, Ibu, absen dulu ya. Hari ini siapa yang belum masuk? Yang nggak masuk? Kapita Bu. Adi Bu Adi. Oke. Iya, Bu. Ada yang masih di luar? Imam Latif ya. Imam Melati. Masih ada Bu. Oke. Udah ya, itu aja. Ada yang tahu nggak hari ini mau mempelajari tentang apa? Bidang BUMD. Apa sih maksud dari kita itu mempelajari tentang bidang usaha BUMN dan BUMD ini? Ada yang tahu? Agar tahu Bisa mengenal jenis-jenisnya BUMN Bu. sama BUMD juga. Bentuk-bentuknya juga. Nah, tahu kan ya ini gambar atau logo dari apa? BNI Bang. Sama Umbulan. Itu Umbulan Bu, Ya. Umbulan. Kenapa sih harus dua gambar ini? Kenapa nggak satu aja? Karena satunya BUMD Bu. Satunya BUMN. Tahu nggak fungsi dari dua badan usaha ini bergerak di sekitar Pasuruan itu apa? Kenapa harus ada di Pasuruan? Kalau yang Umbulan itu untuk menyediakan air ya. Kayak air gitu Bu. Ya. Kalau yang Umbulan terus kalau yang BNI itu untuk kebutuhan penyimpanan simpan kayak Bank Indonesia Perbankan. itu ya, perbankan lebih fleksibel. Udah belajar jadi ya dari handout yang ibu berikan. Sudah. Sedikit.
Nah, selanjutnya pengertian dari BUMN yaitu badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kekayaan negara yang dipisahkan ini tidak bisa digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan negara lainnya karena tujuannya untuk memodalkan sumber daya alam dan sektor-sektor lainnya demi kepentingan negara dan masyarakat. Lalu peran BUMN ini sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Nah, bentuk-bentuk dari BUMN itu ada dua. Yang pertama perseroan, badan usaha perseroan. Yang mana badan usaha perseroan ini berbentuk persen terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit itu 51%. Jadi sahamnya itu dimiliki oleh negara dengan tujuan mengejar keuntungan. Yang kedua badan usaha umum itu seluruh modalnya dimiliki oleh negara tapi tidak terbagi atas saham. Nah, badan usaha umum ini maksud dan tujuannya didukung menurut persetujuan menteri dengan melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Selanjutnya ciri-ciri dari BUMN yaitu kekuasaan penuhnya itu di tangan pemerintah, sumber pemasukan negara, segala resiko ditanggung oleh pemerintah, produknya diminati semua kalangan, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, serta saham bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari BUMN, itu ada BUMD, yang mana BUMD ini atau Badan Usaha Milik Daerah itu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah dengan kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD yang sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Jadi BUMD ini bisa dikatakan sebagai cabang dari BUMN yang ada di tiap-tiap daerah. Lalu perannya dari BUMD yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha, memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat, serta menjadi perintis kegiatan yang kurang diminati oleh masyarakat. Nah, eksistensi badan usaha milik daerah dalam pembangunan ekonomi daerah itu sebagai lembaga bisnis yang dimiliki oleh dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Lalu dengan adanya pendirian BUMD ini dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ciri-ciri dari BUMD yaitu pemerintah daerah itu memegang hak atas segala kekayaan dan usahanya. Pemerintah daerah juga berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Pemerintah daerah juga memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan serta mendirikan peraturan daerah atau biasa disebut Perda, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Masa jabatannya direksi selama 4 tahun. Lalu tujuannya itu memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Oke, dari pembelajaran materi yang barusan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sebelum melanjutkan ke penugasan, di sini Ibu mau menjelaskan dulu ya metode pembelajaran itu. Setelah menjelaskan tentang materi, Ibu mau ngasih kuis dulu sebagai asesmen kalian ya, pertimbangan kayak pengetahuan kalian itu sampai mana tentang materi ini. Lalu nanti dibentuk kelompok ya, masing-masing kelompok itu ada 5 anggota. Dan nanti Ibu minta nama kelompoknya dikasih nama hewan atau buah gitu ya. Kalau nama orang gimana? Boleh.
Ibu kirim linknya dulu ya di kelas. Kelompok buaya. Takut aku sama dunia kok. Ikan ini makan tomat. Ayo beri. Gak tahu. Takut. Silakan buka grup kelasnya. Baik Bu. Baik Bu. Ya, tunjuk. Gimana? Ke grup. Grup. Aku nggak punya tuh. Ayo yang dua. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup. Cukup Bu. Kan kasih aku ya cuma gara-gara itu. Sudah selesai Bu. Sudah. Belum Bu, masih belum. Banget, belum berapa itu? Benar 9 Bu. Wah, ganggu Bu sampai saya salah. Oh, ayo. Enggak Bu. Benar berapa? Gara-gara acung ini Bu. Iya, Acing sudah. salah semua acung Bu. Sudah. Sudah Bu. Ayo, makin banyak salah dari saya. Udah menang terus. Aku betul 25 betul malam. Mana suaranya nggak ada? Saya benar semua Bu. Pinter ya. Terima Sudah kasih. paham materinya. Ini bukan ada 10. Ada sebelum. Benar. Sudah? Sudah. Oke, selanjutnya Ibu kasih penugasan yang kelompok ya. Ya Bu. Berapa orang Bu setiap kelompok? Tiap kelompok itu 5 orang. Oh ya. Ya Bu. Satu, dua, tiga, empat, lima apa? Pasti ini mau. Duh, pas kan 5? Lima. Tiga. Kita tim. Tim apa? Satu kelas satu. Gimana kalau kita tim dinosaurus? Flower. Oh, buaya. Flower. Dinosaurus ya. Tim kita kelompok dinosaur ya. Dinosaur. 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 Oke, untuk semua anggota harus aktif ya. Siap. Ya. Dinosaur. Flower. Aduh, soalnya ada
Kak ono. Kak ono. Anu Nus. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Jangan lupa nama kelompoknya. Dinosaur. 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 Dinosaurus. ChatGPT ta. Yang mana? Baru aja. Ada kelompoknya mana? Dinosaurus. Kelompoknya apa teman-teman namanya? Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Apa itu kupu-kupu malam? Gimana aja? Udah ngerjakan? Bu jatuh. Oh Bukan iya. jatuh, Bu. Ajeng mami itu opo. Ada kesulitan nggak? Ini nggak bisa, Bu. Yo, artinya ready dan caranya sampai sore itu aja berapa ya? Apa itu soalnya? Dampak apa? Dampak apa? Nggak ngerjain, Mbak? Iya, Mbak. Dampak dari berita. Dampak dari berita berita tersebut Ah, terhadap BUMD. kan? Ini nih. Kerjasama teman-temanku. Jadi kalau menurutku sih ada beberapa dampak positif yang terjun pada Oh, kok jangan. kayak dampak tak breakdown aja ya. Kalau positif itu sih pendapat positifnya ada peningkatan pendanaan BUMN, kedua meningkatkan likuiditas pasar SBN, likuiditas pasar SBN karena kayak pasar apa? SBN pasar semua SBN ya. Dampak Ada yang sudah? ya bis
Dinosaurus. Flower. Persaingan dana. Ketergantungan pada pemerintah. Wes, yang kedua apa itu? BUMD Waktunya 5 menit lagi ya. Ya Bu, belum. Apa? Kedua, berikan pendapat jika terdapat dampak ataupun tidak berdampak. Oh, berikan alasannya itu ya sih. Pertama, yang positif. Langsung gue. Dana tapera yang diinvestasikan di SBN. Tapera yang diinvestasikan sebagian akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Yang kedua, meningkatnya permintaan SBN dapat menyebabkan penurunan suku bunga obligasi di pasar. Belum Bu. Oke, nomor 3 yang negatif. Belum. Tinggal dikit Bu. Investasi dana tapera di SBN bisa investasi dana tapera dapat meningkatkan persaingan dengan BUMN dalam mendapatkan pendanaan. Di situ ada satu dampak kan untuk yang kedua pendanaan di pasar BUMN di pasar SBN 3 ini. Dua lagi. Oke. BUMN yang mengandalkan pendanaan dari SBN. Kayak di mana? Internet air sih. Mengandalkan pendanaan dari SBN. Iki kan, SBN itu kan mengandalkan pendanaan. Iya, BUMN yang mengandalkan dana SBN. Sudah Bu. Oke. Diminta perwakilan kelompok bisa maju ya mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh. Kamu dah. Capek. Ya. Ayo maju Afik. Terserah perwakilan nggak apa-apa. Kita cuma 2 orang. Ayo. Jadi hasil kelompok saya dan Alfia yaitu yang Yang pertama, lain dengarkan ya. adakah dampak dari berita tersebut terhadap BUMD? Dampaknya yaitu yang pertama,
peningkatan likuiditas pada BUMD. Yang kedua, pendapatan dan investasi. Yang ketiga, risiko investasi. Yang keempat, ketergantungan pada SBN. Yang kelima, pengaruh kebijakan pemerintah. Yang nomor 2 yaitu berikan pendapat kalian jika terdapat dampak ataupun tidak berdampak terhadap BUMD. Kemudian diskusikan di kelompok kalian. Yang pertama, pendapat kelompok saya tergantung pada bagaimana BUMD mengelola strategi investasinya terkait berita investasi iuran tapera ke dalam SBN. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, potensi dampak positif. 2, resiko dan tantangan. 3, pengaruh kebijakan pemerintah. Oke, jadi kami dari kelompok dinosaurus. Wow. Oke. Baik, kami dari kelompok dinosaurus. Wow. Oke, saya akan menjawab terkait pendiskusian kami tadi. Yang pertama yaitu dampak dari berita tersebut terhadap BUMD, di mana kami menjelaskan bahwa ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Yang pertama terkait dampak positif, yaitu peningkatan pendanaan bagi BUMN. Yang kedua, meningkatkan likuiditas pasar SBN. Dampak negatifnya ada persaingan dana dan juga ketergantungan pada pemerintah. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat kita terkait dampak-dampak terhadap BUMD. Jika ada dampaknya apa dan jika tidak ada dampaknya seperti apa. Nah, baik dari tadi ada dampak positif dan negatifnya, maka saya akan menjelaskan tiap detailnya. Yang pertama tadi dampak positif ada peningkatan pendanaan BUMN. Maksudnya dana tapera yang diinvestasikan sebagian akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. Yang kedua, meningkatkan likuiditas pasar SBN. Maksudnya, meningkatnya permintaan SBN dapat menyebabkan penurunan suku bunga obligasi di pasar. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, persaingan dana. Maksudnya, investasi dana tapera dapat meningkatkan persaingan dengan BUMN dalam mendapatkan pendanaan di pasar SBN. Yang kedua, ketergantungan pada pemerintah. Maksudnya, jadi BUMN ini mengandalkan pendanaan pada SBN. Oh, itu aja, terima kasih. Baik, saya akan dari kelompok dari kelompok kupu-kupu. Dari mana? Saya dari kelompok kupu-kupu. Dari artikel di atas, kelompok kami yang pertama, apakah ada dampak dari berita tersebut terhadap BUMD? Jawabannya ada. Yang pertama karena peluang bisnis, yang kedua permintaan layanan, yang ketiga pendanaan, yang keempat kolaborasi, dan kelima tantangan administrasi. Yang kedua, berikan pendapat kalian jika terdapat dampak atau tidak berdampak terhadap BUMD. Menurut kelompok kami, tapera dapat memberikan dampak positif bagi BUMD yang dengan syarat mereka mampu menyesuaikan diri dan mengambil peluang yang ada dalam program tersebut. Sudah Bu. Oke. Beri aplaus buat kelompok kalian. Oke, dari tugas tersebut itu sebenarnya tapera ke BUMD kalau dilihat secara langsung itu sebenarnya nggak ada dampak ya. Kecuali taperanya itu memiliki investasi di SBN gitu. Oke, setelah mempelajari materi Badan Usaha BUMN dan BUMD ini, apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran tersebut? Boleh.
Baik, yang saya dapat itu ternyata bahwasannya BUMD itu apa ya, cabang dari BUMN seperti itu Iya. kan, yang dimana BUMN itu sendiri adalah eh, yang fungsinya itu adalah sebagai penyedia barang ekonomis, kemudian sebagai penyedia layanan dan kebutuhan masyarakat, seperti tadi itu ada BNI yang sudah Ibu jelaskan tadi kan, seperti itu. Terus juga peran dari BUMN itu ternyata juga sangat penting. Yang pertama juga membuka lapangan pekerjaan, terus juga sebagai sumber pendapatan negara, terus juga melakukan kegiatan produksi dan distribusi. Nah, kemudian kalau yang BUMD itu ternyata BUMD itu adalah tujuannya itu sama, hampir sama dengan BUMN, cuma itu di tingkat daerah seperti itu. Dan ciri-cirinya itu bisa yang seperti Ibu jelaskan tadi, itu ada BUMD ini dipimpin oleh direksi yang diangkat serta diberhentikan oleh kepala daerah. Kemudian ciri-cirinya juga bertanggung jawab, pemerintah itu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap BUMD. Seperti itu sih Bu kesimpulannya. Terima kasih Mas Jun. Oke, untuk kesimpulan ada yang mau menyampaikannya? Oh iya. Ada. Baik. Jadi Bu, menurut saya kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa BUMN dan BUMD memiliki peran yang penting dalam perekonomian dan harus dikelola secara profesional dan efisien. Dan juga diversifikasi harus dilakukan dengan hati-hati, transparansi dan akuntabilitas penting untuk mencegah korupsi, Bu. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis penting dan sinergi dengan sektor swasta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi. Itu, Bu. Ada tambahan dari yang lain? Tidak ada ya? Oke. Gimana perasaannya? Senang nggak mempelajari ini? Senang ya? Oke. Karena waktunya Ibu rasa sudah cukup ya, jadi dilanjut minggu depan. Sebelum penutupan, Ibu minta perwakilan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Baik, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya untuk semuanya yang sudah berpartisipasi di kelas ini. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.